Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, bukan tanpa bukti jika istilah mafia peradilan dan maklar kasus muncul di masyarakat. Belum hilang ingatan publik atas kasus suap hakim dalam perkara Ronald Tanur dan temuan uang suap hampir 1 triliun rupiah di rumah Zarof Richard. Mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung kini kembali terungkap suap terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Masihkah peradilan punya kredibilitas? Berikut ulasannya untuk Anda. Pada Sabtu malam 12 April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas atau onslak perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 2 advokat yakni Marcella Santoso dan Arianto. Dugaan suap terhadap Muhammad Arif Nuryanta diterima saat Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian yang kedua, tersangka MS yang bersangkutan adalah seorang advokat. Kemudian yang ketiga adalah AR juga sebagai advokat. Dan yang terakhir adalah MAN yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah untuk memengaruhi susunan majelis hakim dan memastikan bahwa 3 perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group dinyatakan bukan sebagai pelaku tindak pidana alias onslak. Adapun susunan majelis hakim yang mengadili korupsi ekspor minyak sawit mentah dengan terdakwa korporasi ini adalah Ketua Majelis Hakim Juyamto dengan anggota Ali Mutarom dan Agam Syarif Baharudin serta panitera pengganti Agnasia Marliana Tubalawoni. Hakim membebaskan para terdakwa karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menyita barang bukti mobil mewah dan pecahan uang tunai dalam dugaan kasus suap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Penyidik juga menyita uang tunai dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah. Uang tunai disita dari rumah dan mobil milik Wahyu Gunawan dan disita dari rumah Arianto. Selain barang bukti uang tunai, deretan mobil mewah pun disita Kejaksaan Agung. Mobil yang disita yakni 1 unit Ferrari SF90, 1 unit Nissan Nissimo GTR, dan 1 unit Mercedes-Benz G63, dan 1 unit Lexus RX 500H. Yang pertama adalah uang dolar Singapura sebanyak 40.000, dolar Amerika Serikat 5.700, kemudian 200 yen dan 10.804.000 rupiah. Uang tersebut ditemukan atau didapat di rumah tinggal WG, yaitu di Villa Gading Indah. Yang kedua, uang US dolar Singapura sebanyak 3.400. Kemudian 1 unit mobil Veran Spider. Ferrari. Agak gelap ya ini. Kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R. 1 unit mobil Mercedes-Benz. Dan ada lagi 1 unit mobil Ini mereknya nggak tulis, tapi ada di sebelah, bisa dilihat ya. Lexus ya, kalau nggak salah Lexus.
Kasus ini menambah panjang kasus suap yang melibatkan hakim. Belum hilang dari ingatan publik heboh kasus 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuadamanik, Heru Hanindio, dan Mangapul yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap untuk memvonis bebas terdakwa Ronald Tandur dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dari pengembangan kasus itu terungkap kasus Zarof Richard pada 24 Oktober 2024. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam penggeledahan ini ditemukan uang senilai 920,9 miliar rupiah serta emas batangan seberat 51 kg yang nilainya mencapai 75 miliar rupiah. Penyidik menduga uang dan emas itu merupakan hasil dari praktik pengurusan perkara yang dilakukan Zarof sejak tahun 2012 hingga 2022. Temuan ini menjadi contoh nyata bagaimana mafia peradilan beroperasi dari dalam sistem hukum. Dari kasus Zarof Richard dan kasus lainnya, cara kerja mafia peradilan umumnya melibatkan peran panitera sebagai maklar kasus. Zarof Richard berperan sebagai perantara antara pihak berperkara dan hakim. Ia menghubungkan pengacara atau pihak yang ingin mengamankan putusan dengan oknum hakim. Ia menerima suap dan mengatur agar putusan sesuai permintaan. Dalam kasusnya, Zarof menerima uang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Jalur uang suap biasanya tidak diberikan langsung ke hakim, melainkan melalui panitera atau pengacara koneksi atau orang kepercayaan seperti sopir atau asisten pribadi. Nominal ditentukan berdasarkan tingkat perkara. Modus operandi mafia peradilan diantaranya jual beli putusan, rekayasa penetapan majelis hakim penundaan putusan untuk tanda kutip tawar-menawar uang suap, manipulasi administrasi perkara, dan penyusupan orang luar ke dalam proses. Dampak dari mafia peradilan terbukti menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum, melanggengkan ketidakadilan, dan membiarkan pelaku kejahatan bebas. Selain itu juga menyuburkan korupsi dalam bentuk lain karena hukum jadi alat dagang. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam menjaga integritas lembaga peradilan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di lingkungan peradilan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.